Di balik lapisan langit yang tersembunyi, langit keempat dan kelima menyimpan rahasia ilmu dan kelembutan yang menggetarkan jiwa. Bayangkan sebuah alam di mana Nabi Idris, sang pelopor hikmah, berdiri di tengah pustaka kosmik yang memancarkan cahaya ilahi, sementara pintu langit bergetar dibukakan untuk mengungkap kebenaran yang terlupakan. Lalu di langit kelima, suara lembut Nabi Harun bergema, menenangkan kosmos yang bergolak, dikelilingi malaikat yang bertasbih hingga langit hampir retak oleh kemuliaan Allah. Apa yang disembunyikan di balik harmoni ilmu dan kasih sayang ini? Mengapa langit-langit ini menjadi saksi bisu dari perjuangan Nabi yang terpilih? Ikuti perjalanan melintasi 7 langit, di mana setiap lapisan membuka tabir misteri yang lebih dalam, sebuah kisah yang akan mengguncang iman dan membakar rasa ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat yang saya hormati. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang rahasia dan misteri di langit keempat dan 5. Tapi sebelum dimulai ada baiknya kita bersama-sama menuliskan solawat Nabi di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga solawat kita diterima oleh Allah dan menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dengan membagikan video ini, kita turut menyebarkan dakwah Islam yang insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua di sisi Allah. Mari kita lanjutkan perjalanan dakwah kita dan semoga setiap langkah kita dalam menyebarkan kebaikan membawa manfaat dan pahala yang terus mengalir hingga akhirat kelak. Bagian keempat, langit keempat, kehormatan Nabi Idris dan misteri ilmu pengetahuan. Setelah menyusuri langit ketiga, tempat Nabi Yusuf AS bersemayam dalam kemuliaan dan keindahan yang memukau, perjalanan kita kini membawa kita ke langit keempat. 7 lapisan langit yang diciptakan Allah adalah bukti keagungan dan kekuasaannya yang tak terbatas, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 3a-4. Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Itu sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat pun. Dan ia dalam keadaan payah. QS Al-Mulk 3-4. Ayat ini mengundang kita untuk merenungkan harmoni dan kesempurnaan setiap lapisan langit, termasuk langit keempat yang semakin menjauh dari dunia material dan mendekati wilayah spiritual yang lebih tinggi. Langit keempat adalah tempat yang penuh misteri dan kehormatan, di mana Allah menempatkan Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang dikenal karena kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Dalam bab ini kita akan menjelajahi makna langit keempat, penghuninya berdasarkan kisah Isra dan Mi'raj, serta keajaiban yang mungkin tersimpan di lapisan ini. Langit keempat dalam kisah Isra dan Mi'raj, pengetahuan tentang langit. Keempat sebagian besar bersumber dari peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan malam luar biasa yang dialami Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Dalam hadis syahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW melintasi 7 langit dan bertemu dengan para nabi yang telah wafat, masing-masing ditempatkan di lapisan tertentu sebagai tanda kemuliaan dari Allah. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dalam salah satu riwayat disebutkan, kemudian Jibril membawaku naik ke langit keempat, lalu ia meminta dibukakan pintu. Ditanyakan, siapa ini? Ia menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersamamu? Ia menjawab, Muhammad. Lalu pintu dibukakan dan aku bertemu dengan Idris. Ia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Lalu Jibril berkata, inilah Idris yang Allah telah angkat ke tempat yang tinggi. HR Bukhari dan Muslim dengan penyesuaian terjemahan. Pertemuan ini menegaskan bahwa langit keempat adalah tempat tinggal Nabi Idris alaihissalam setelah Allah mengangkatnya. Dalam Al-Quran, Nabi Idris disebutkan secara singkat, namun penuh makna
menunjukkan kedudukannya yang istimewa di sisi Allah. Langit keempat menjadi simbol ilmu dan kehormatan, mencerminkan peran Nabi Idris sebagai salah satu nabi pertama yang diberi anugerah pengetahuan dan kebijaksanaan. Nabi Idris, penghuni langit keempat. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, meskipun kisahnya tidak diceritakan secara panjang lebar seperti Nabi Yusuf. Dalam surah Maryam ayat 56-57, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." QS Maryam 5:57. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Idris adalah sosok yang jujur, saleh, dan mendapatkan kehormatan luar biasa dari Allah dengan diangkat ke tempat yang tinggi. Para mufassir seperti Ibnu Katsir menafsirkan tempat yang tinggi ini sebagai langit keempat, sebagaimana dibuktikan dalam kisah Mi'raj. Dalam tradisi Islam, Nabi Idris juga dikenal sebagai salah satu nabi pertama yang diberi ilmu menulis, astronomi, dan berbagai pengetahuan lainnya. Ia sering diidentifikasi dengan tokoh Henokh dalam tradisi Yahudi dan Kristen, meskipun detailnya berbeda dalam konteks Islam. Keberadaan Nabi Idris di langit keempat menunjukkan bahwa lapisan ini memiliki dimensi intelektual dan spiritual yang khusus. Ia adalah nabi yang tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi juga membawa manfaat bagi umatnya melalui ilmu yang diberikan Allah. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83-85, doa Nabi Ibrahim AS mencerminkan nilai ilmu dan kebijaksanaan yang juga diasosiasikan dengan Nabi Idris. "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh." QS Asy-Syu'ara 83. Meskipun ayat ini tidak langsung merujuk pada Nabi Idris, nilai hikmah yang diminta Nabi Ibrahim mencerminkan karakter Nabi Idris sebagai seorang yang bijaksana dan terpilih. Malaikat di langit keempat. Seperti lapisan langit sebelumnya, langit keempat juga didiami oleh malaikat yang menjalankan tugas-tugas ilahi. Dalam Al-Quran, malaikat digambarkan sebagai makhluk yang selalu taat dan memuji Allah tanpa henti. Dalam surah As-Saffat ayat 195-196, malaikat berkata, "Dan sesungguhnya kami adalah yang bertasbih kepada Allah. Dan sesungguhnya kami adalah yang selalu memujinya." QS As-Saffat 165-166. Di langit keempat, malaikat yang menyambut Nabi Muhammad SAW dan membukakan pintu menunjukkan bahwa lapisan ini dijaga dengan ketat dan diatur oleh pasukan malaikat yang setia. Mereka adalah saksi dari kemuliaan Nabi Idris dan keagungan ciptaan Allah di wilayah ini. Dalam tradisi Islam, malaikat juga dikenal sebagai pembawa wahyu dan pengatur urusan alam semesta. Dan langit keempat mungkin menjadi tempat di mana ilmu-ilmu ilahi disimpan atau diawasi oleh malaikat tertentu. Keajaiban dan misteri langit keempat. Langit keempat sering dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan tatanan kosmik yang lebih kompleks. Jika langit pertama dihiasi bintang-bintang, langit kedua menjadi tempat tinggal Nabi Isa dan Nabi Yahya, dan langit ketiga mencerminkan keindahan Nabi Yusuf, maka langit keempat bisa dibayangkan sebagai wilayah yang penuh dengan struktur ilahi yang mencerminkan hikmah dan ketertiban. Dalam surah Fussilat ayat 12 Allah berfirman, "Kemudian dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami jaganya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui." QS Fussilat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap langit memiliki urusan atau fungsi tertentu. Langit keempat, dengan Nabi Idris sebagai penghuninya, mungkin menjadi pusat pengetahuan kosmik atau tempat di mana hukum-hukum alam semesta yang lebih tinggi diatur. Beberapa ulama menafsirkan bahwa langit keempat adalah wilayah yang berhubungan dengan pencatatan ilmu atau nasib, meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Lauh Mahfuz, catatan takdir, berada di sini. Biasanya, Lauh Mahfuz diasosiasikan dengan langit yang lebih tinggi, atau di luar 7 langit.
Keindahan langit keempat bisa dibayangkan sebagai kombinasi antara cahaya ilahi dan struktur yang teratur, seperti pustaka kosmik atau observatorium surgawi yang mencerminkan kebijaksanaan Nabi Idris. Ia adalah tempat di mana harmoni penciptaan mencapai tingkat yang lebih tinggi, jauh dari kekacauan duniawi. Makna spiritual langit keempat. Langit keempat, dengan Nabi Idris sebagai penghuni utamanya, membawa pesan spiritual tentang pentingnya ilmu dan kedekatan dengan Allah. Nabi Idris yang diangkat ke tempat yang tinggi mengajarkan kita bahwa keimanan yang dipadukan dengan pengetahuan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Dalam surah Al-Alaq ayat 125, Allah menekankan pentingnya ilmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Qiyas Al-Alaq 1:5. Meskipun ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, semangat ilmu yang terkandung di dalamnya selaras dengan karakter Nabi Idris sebagai pelopor pengetahuan. Langit keempat menjadi simbol bahwa ilmu yang benar adalah jalan menuju Allah, dan mereka yang menggunakannya dengan bijaksana akan mendapatkan tempat terhormat di alam semesta. Langit keempat adalah lapisan yang penuh dengan kehormatan dan misteri. Tempat Nabi Idris alaihissalam ditempatkan sebagai tanda kemuliaan atas ilmu dan kesalehannya. Bersama malaikat yang memuji Allah dan mengatur urusan ilahi, langit ini menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang penciptaan. Dalam bab berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan ke langit kelima, tempat Nabi Harun alaihissalam menyambut Nabi Muhammad SAW dalam suasana yang penuh keagungan. Langit keempat mengajarkan kita bahwa ilmu dan keimanan adalah kunci untuk mendekat kepada Allah, membawa kita lebih tinggi dalam hierarki spiritual alam semesta. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.